Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Nurul Huda MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Balaghah 1. Baiklah, kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul jumlah insya'iyah dan jenis-jenisnya. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Navita Silvinadia dengan NIM 2220061, yang kedua Siti Salamah dengan NIM 2220064, yang ketiga Amanda Firda Fadilah dengan NIM 2220092, dan terakhir Ardana dengan NIM 2220097. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian kalam insya. Kata insya secara leksikal berarti membangun, memulai kreasi asli menulis ataupun menyusun. Sedangkan menurut istilah adalah kebalikan dari kalam khobari. Al-kalamu insya huwa ma la yahtamilu as-sidqa wal kadzba. Kalam insya adalah suatu kalimat yang tidak mengandung sebuah kebenaran ataupun kebohongan. Seperti contoh, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Jika seseorang itu mengucapkan suatu kalam insya'i, maka mukhatab atau pendengar itu tidak bisa menilai ucapan seorang tersebut itu benar ataupun dusta. Namun setelah kalam tersebut diucapkan, maka yang harus dilakukan mukhatab ialah menyimak ucapannya. Kemudian, kalam insya tholibi. Pengertian dari kalam insya tholibi menurut pakar balaghah adalah sesuatu kalam yang menghendaki adanya suatu tuntutan yang tidak terwujud ketika kalam diucapkan. Dari definisi di atas, tampak bahwa kalam tholibi ini mengandung suatu tuntutan. Tuntutan tersebut belum terwujud ketika ungkapan diungkapkan. Kalam insya tholibi itu ada 3. Yang pertama amr, yang kedua nahi, dan yang ketiga istifham. Kemudian insya tholibi yang pertama yaitu amr, itu ada 3. Yang pertama ada fi'il amar, yaitu suatu kata kerja yang bersifat fi'il amar, termasuk kategori tholibi. Yang kedua isim fi'il amar, kata isim yang bermakna fi'il amar atau kata kerja, termasuk syahad yang membentuk kalam insya tholibi. Yang ketiga masdar pengganti fi'il, masdar yang posisinya berfungsi sebagai pengganti fi'il yang dibuang, bisa juga bermakna amar. Baik, terima kasih. Selanjutnya pengertian nahi. Nahi secara bahasa kebalikan dari amr. Nahi bentuk massa dari naha yanhi nahyan, yang artinya mencegah atau melarang. Sedangkan menurut istilah, nahi adalah thalabul kufri anil fi'li ala wajhal isti'la'i. Ungkapan yang meminta agar suatu perbuatan dijauhi yang dikeluarkan oleh orang yang berkedudukan lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah, atau mencegah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Contoh, dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam surat ini ditemukan satu sifat dari nahi, yaitu fi'il mudhari yang didahului lam nahiyah. Selanjutnya istifham. Istifham berasal dari kata
masdar yakni istifhamun. Kata tersebut bermakna meminta pemahaman atau minta pengertian. Secara istilah, istifham bermakna thalabul ilmi bisyai'in, menuntut pengetahuan tentang sesuatu. Suatu kalimat yang menggunakan kata hanya dinamakan jumlah istifhamiyah, yaitu kalimat yang berfungsi untuk meminta informasi tentang suatu yang belum diketahui sebelumnya dengan menggunakan salah satu huruf istifham. Contoh, dalam Quran surat Al-Qadr yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Sekian, terima kasih. Saya Amanda Firda Fadila, NIM 2220092 akan melanjutkan materi mengenai kalam insya ghairu talabi. Kalam insya ghairu talabi yaitu kalam atau kalimat yang tidak menghendaki makna yang diharapkan, yang tidak bisa tercapai pada waktu adanya tuntutan, atau kalimat yang tidak menghendaki terjadinya sesuatu yang belum terjadi pada waktu kalimat itu diucapkan, atau waktu menghendaki. Maka, pada penjelasan tersebut ada beberapa macam insya ghairu talabi, yaitu 1. Kalimat-kalimat yang mengandung pujian dan celaan. Yang pertama, bentuk menyanjung atau kalimat pujian yaitu menggunakan kata ni'mah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, wala ni'ma darul muttaqin. Itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Quran Surat An-Nahl ayat 30. Kemudian yang kedua, kalimat celaan, yaitu menggunakan kata bi'su. Contoh, bi'sul amal Khalid. Sejelek-jelek pekerjaan adalah Khalid. Yang terakhir, bentuk-bentuk yang dipindahkan atau berlaku kepada bentuk fi'al. Contoh, toba Ali nafsan. Sungguh bagus jiwa Ali. Macam insya ghairu talabi yang kedua adalah sumpah. Kalimat sumpah yaitu dengan huruf wawu, ta, dan ba. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha, yang artinya demi waktu matahari sepenggalahan naik. Quran Surat Ad-Duha ayat 1. Kemudian yang ketiga, kagum atau ta'ajub. Bentuk ta'ajub menggunakan dua macam ungkapan, yaitu yang pertama, maaf aluhu. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, Qutilal insanu ma akfaroh. Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Quran Surat Abasa ayat 17. Kemudian yang kedua, af'alu bih. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini berada dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Maryam ayat 38. Lanjut, macam insya ghairu talabi yang ketiga yaitu harapan atau raja. Kalimat harapan yaitu menghendaki hasilnya perkara yang disukai dan mendekati kenyataan. Huruf yang menunjukkan adalah asa, haro, la'alla. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, fal'allaka tarikum ba'du ma yuha ilaika. Maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebahagian dari apa yang diwahyukan. Quran Surat Hud ayat 12. Yang keempat yaitu beberapa akad atau transaksi. Sigat ini sedikit sekali digunakan karena jarangnya tujuan yang berhubungan dengan kalam balik. Sigat uqud kebanyakan fi'il madi. Selain madi, hukumnya sedikit. Contoh, ana ba'i, artinya saya penjual. Kelima, sigat iqa, atau menetapkan pekerjaan. Keenam, ruba, atau banyak. Dan macam insya ghairu talabi yang terakhir yaitu kam al-khabari'ah, atau betapa banyak. Sekiranya itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.